Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah para bunda Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid, yang kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, perlindungan, kesehatan kepada panjenengan seluruhnya bersama keluarga, dan tentu saja keimanan keislaman yang kelak kita akan bawa menuju hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan teridhoi, dalam keadaan terampuni, dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Teriring permohonan maaf dan permohonan ampun itu ya. Permohonan maaf di bulan kemarin jadwal mungkin menjadi cukup menyulitkan bagi para pengurus, karena saya yang sudah menjanjikan bisa ditukar dengan jadwal Kamis berikutnya, meskipun tetap dengan kalimat insya Allah, ternyata Allah tidak mengizinkan hingga sakitnya bertahan 14 hari pada saat hari Gregesi Nasional itu Bu ya. Insya Allah. Dan karena memang harus di swab ya, ketemunya positif waktu itu, sehingga memang harus beristirahat dan baru bisa beraktivitas 2 minggu ini insya Allah ya. Beraktivitas awal di hari Ahad, memberikan kajian di Kambingan, di Pagu. Oleh Allah ujiannya ditambah dikit, kecelakaan itu ya. Saya dengan istri, kendaraan kemudian yang ganti opname 10 hari karena memang kerusakannya lumayan. Tapi alhamdulillah pas kecelakaan itu saya dengan istri hatinya sama persis, alhamdulillah. Maksudnya sama itu, ketika selesai ngurusi itu ya, ngurusi kecelakaan itu, sampai kemudian kita berdamai dan saling ngurusi kendaraan masing-masing. Saya ngobrol sama istri di kendaraan itu karena masih bisa berjalan sekitar 200 meter ya. Kami tidak sadar kalau kerusakannya parah karena nggak lihat depan. Ketika berjalan itu saya bilang, karena ini sudah terjadi berarti takdir Allah. Kalau takdir Allah berarti pasti baik. Dan istri berkomentar hal yang sama. Allah menyimpan sesuatu buat kita. Sehingga kami enteng saja. Sampai kemudian 200 meter ada polisi tidur, duk. Bagian depan bumper itu semuanya ambruk, bruk, itu sudah. Radiatornya juga bocor terus sudah. Ya sudah nggak bisa jalan, akhirnya pakai towing itu di derek gitu. Jadi perasaan kami alhamdulillah sama. Dan memang selepas itu namanya limpah ruah kebaikan Allah itu sampai-sampai membuat kami merasa tidak pantas ya. Karena Muhammad Hatta ini masih punya banyak dosa, kebaikan Allah itu kayak berlimpah ruah. Sampai saya dengarkan istri waktu itu di dapur mengulang-ulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Fabi terus saya dengar. Dan saya juga merasakan hal yang sama. Karena cukup besar biaya perbaikan, contoh ya, saya akhirnya kan waktu itu sempat menjual ini tablet saya. Dan yang beli itu nggak pengen harganya murah, dipaksa untuk harganya mahal. Saya jual murah nggak mau beli, harganya harus mahal. Beli mahal. Sudah dibeli mahal, ketika kemudian ngisi kajian gitu ya, seorang bapak itu kemudian mungkin tahu kalau tablet saya itu terjual. Beliau ngasih hadiah ini.
Jadi saya itu merasa ya Allah, panjenengan itu kok gitu. Banyak hal ini contoh sederhana. Sampai kemudian itu jamaah semua, Bu, jamaah semua sudah. Sampai kemudian tadi pagi ada suami dari jamaah yang ada di sini mungkin hari sekarang pagi ini mengabarkan sesuatu yang sudah bagi saya itu di luar nalar. Dan saya nggak usah nyampaikan ke panjenengan betapa kemudian saya sujud syukur berkali-kali pagi ini. Ya terus saya melihat Allah itu maha baik, Bun, asalkan kita senantiasa berhusnudzon. Bahkan di saat kita mendapat musibah, bahwa ada kebaikan permata dan yang Allah simpan di dalamnya dari orang-orang yang memang dipilih. Artinya ketika kecelakaan niku nggih opnam 10 hari. Waktu itu saya bilang kepada Darul Aswa Blitar, ini saya nggak bisa ke sana kalau motoran, wong tubuh saya juga barusan sehat, minta tolong dijemput nggih. Oh ada Ustadz mobilnya, tapi yang nyetir belum ada, kita carikan. Sekitar insya Allah 30 menit setelah itu ada seorang bapak jamaah Blitar Darul Aswa. Ustadz saya tak kesana sama istrinya, Bu. Bawa 2 mobil. Nah, mobilnya ditinggal di rumah saya 1. Sambil bilang sepanjang Ustadz butuh untuk aktivitas dakwah atau keluarga monggo diagem. Dengan enaknya loh Bu itu, Bu. Ditinggal kembali ke Blitar sama istrinya. Dan itu mobil mewah bagi saya. Sempat saya bawa di kajian kurma kapan hari itu, majelis taklim kurma. Mobil yang pernah saya impikan ya. Dan alhamdulillah 2 minggu saya numpangi itu gratis. Bukan hanya itu, di dashboardnya itu beliau bilang, Ustadz nanti kalau butuh bahan bakar di amplop itu sudah saya siapkan. Dan disiapkan 1 juta, wallahi. Jadi saya itu sampai ya Allah panjenengan itu kok ya baiknya, sudah berlimpah ruang. Baiknya Allah, asalkan kita berhusnul. Karena ana inda bidzanni abdi bih, kata Allah, aku itu memperturutkan prasangka hambaku. Kalau kemudian kita berprasangka jenengan itu baik ya Allah, baik, maha baik, maka kita akan melihat kebaikan itu berlimpah. Meskipun tertutup musibah, tertutup ujian, tertutup kesempitan, tapi ada banyak permata di situ yang Allah kemudian tunjukkan. Ngeten nggih? Masya Allah, matur sembah nuwun ya pada siapa saja yang Allah hadirkan ya dalam kehidupan kami untuk menjadi aliran kebaikan Allah. Dipilih Allah menjadi pipanya itu kan istimewa, Bu. Pipa kebaikan Allah, ya, pipa Rahman Rahim Allah. Baik para bunda yang dirahmati Allah, hari ini di 14 Sya'ban sudah masuk nanti nisfu Sya'ban. Dan tentu ini hal yang sangat kita syukuri ya, dipertemukan oleh Allah dengan nisfu Sya'ban. Karena bagi kita ini adalah cara Allah untuk mempersiapkan kepulangan terbaik kula panjenengan. Saya kalau bilang menuju Allah itu kula nopo panjenengan gitu aja. Kalau jenengan atau saya kok nggak enak jenengan dulu ya. Saya atau panjenengan ketika nanti menuju Allah itu tersiapkan ya, salah satunya dengan kebaikan-kebaikan di hari yang terbaik, di bulan yang baik ya, dan seterusnya. Ini sangat harus kita syukuri. Amargi dalam ingkang nembih 50 kemawon, ya 50 tahun itu sudah merasakan, ya Allah panjenengan sudah mengajari saya untuk kemudian tidak memiliki kemelekatan yang kuat terhadap dunia. Gigi dalam menikah geraham ya, bam itu sudah mulai habis. Untungnya kemudian kemarin dikirimi, mana bunda ngirimi rawon saya itu ya. Hilang ya. Wah di sana beliau itu. Biasanya duduk di sini soalnya. Rawonnya enak itu. Kalau di Mojokerto namanya rawon depot Anda. Gitu. Jadi geraham saya ini udah pada habis, Bu. Tapi rawonnya beliau itu namanya daging dikunyah dikit sudah. Masya Allah, alhamdulillah. Terus nuwun bunda ya. Jadi Allah itu mengajari saya. Kok kemudian geraham mulai habis. Saya kemudian berpikir begini, kalau dulu biasanya seneng sate kambing bunda, oleh Allah kemudian diajari, sudah mulai meninggalkan kemelekatan terhadap hal yang seperti itu. Pindah sate ayam, lama-lama mungkin sate kelinci itu. Sate tahu ya. Jadi mulai Allah mengajari, mata kemudian udah pakai kacamata, plusnya kemudian nambah. Ya Allah, panjenengan mengajari saya untuk tidak terpukau dengan gemerlap dunia. Pelan-pelan diajari oleh Allah. Kemudian tubuh tulang-tulang juga tidak seperti dulu.
Maka saya, ya Allah, panjenengan tidak menjadikan saya melekat pada hal-hal yang dulu saya melekat. Pelan-pelan oleh Allah diajari, dan bagi saya itu sangat saya nikmati. Berkurang kekuatan, berkurang pandangan, berkurang gigi, itu saya nikmati sebagai, ya Allah, panjenengan sedang menghantar saya. Kalau nanti pulang menuju panjenengan, ya Allah, itu melekatnya terhadap dunia sudah enggak lagi, begitulah. Dikurangi rasa ininya. Saya punya diabetes, Bu, dan saya enggak malu dalam tanda petik ya, karena itu bagian dari cara Allah negur saya, bagian dari cara Allah membatasi saya tadi. Kalau dulu es krim itu suka, Bu, ya, sekarang udah enggak. Macam-macam. Saya merasa, ya Allah, panjenengan sudah mulai mencabut kemelekatan saya atas dunia. Dan itu harus saya syukuri, karena itu adalah cara panjenengan menghantar kami pada posisi pulang dengan kepulangan yang ikhlas dan ridho, nanti sudah enggak ngaboti begitu. Dan terus kalau kemudian kita dipertemukan dengan Sya'ban, apalagi nisfu Sya'ban, kemudian nanti kita berharap ya kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan 1443 Hijriah, dan selalu saya berhusnudzon kalau kemudian ada orang yang meninggal sebelum Ramadan. Jadi panjenengan semua rindu Ramadan apa mboten, Bun? Rindu. Kelihatan dari wajahnya kan, rindu menubuhkannya itu kan. Mboten, Bu, ya? Kita semua rindu Ramadan. Lah, saya sampaikan begini, biasanya kita rindu Ramadan itu bukan karena hal-hal yang remeh-temeh. Kita rindu Ramadan itu karena kita benar-benar butuh bekal. Kita benar-benar ingin pulang dengan bekal yang layak. Kalau bekal yang cukup dalam artian untuk masuk surga kok rasanya mboten saged, karena masuk surga itu Rahman Rahim Allah. Rasanya tidak cukup, tapi layak, pantas begitulah. Pantas untuk mendapat Rahman Rahim Allah. Sehingga berjumpa dengan Ramadan itu anugerah yang luar biasa, meskipun, lah ini saya garis bawahi, bagi saudara-saudara kita yang wafat meninggal sedo sebelum Ramadan, yuk kita berhusnudzon. Bisa jadi karena memang bekal menuju Allahnya sudah cukup, nggak ketemu Ramadan tahun ini. Jadi kita berhusnudzon. Jangan kemudian malah, wah eman wong sedo kok sadurunge Ramadan. Ya meninggal kalau bisa Ramadan lah itu. Kalau bisa hari Jumat lah. Kita berhusnudzon, saudara-saudara kita itu, sahabat kita itu memang oleh Allah sudah dilihat layak. Kalau kita masih butuh Ramadan, kalau saya masih butuh Ramadan, ya kalau dipertemukan dengan Ramadan berarti memang Allah melihat saya masih sangat butuh. Sehingga kemudian oleh Allah dihadirkan Ramadan dalam kehidupan kita. Itu sebagai gambaran awalnya, dan saya sangat berterima kasih kepada para bunda, termasuk bunda ketua Yayasan Majelis Taklim ya, dan seterusnya, Mas Fuad, Gus Fuad, yang semoga suguh gupuh lungguh panjenengan itu ya. Bagi para jamaah setiap hari nopo mawon, ada Kamis, ada Senin nggih Gus nggih, dan seterusnya. Itu kelak kemudian panjenengan petik dalam bentuk pembelaan-pembelaan terbaik di saat persidangan mahsyar. Ya, jadi pada para pengurus ya, dengan capeknya, dengan susahnya, dengan apanya ya, semoga tergantikan itu. Demikian pula jamaah seluruhnya ya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, hari ini saya tidak membahas sesuatu yang rumit ya, sesuatu yang wah, tapi sesuatu yang panjenengan tiap hari mengucapkan, dan saya ingin memberikan ruh atau menambah bobot ruh dari apa yang panjenengan lafadzkan atau ucapkan. Jadi saya hari ini hanya membahas tentang doa sapu jagat, Bu. Tapi kaitannya dengan Ramadan nanti ya. Doa sapu jagat. Sapu menika piranti atau alat ingkang dipun migunaken damel napa, Bu? Bersih-bersih. Membersihkan, menghilangkan, mengkinclongkan, mengglowingkan itu ya. Sekarang bahasanya jadi begitu. Jadi sapu ini biasanya digunakan untuk alat bersih-bersih. Disebut dengan sapu jagat. Ini dalam bahasa Jawa. Kita akan sulit menemukan konteks kalimat ini dalam bahasa Sunda atau bahasa yang lain ya, untuk memudahkan pemahaman mawon. Jagat itu kan semesta. Jagat itu kan sesuatu yang teramat sangat luas dengan jumlah yang sangat banyak, volume yang sangat besar. Itu namanya jagat. Ada jagat raya, ada jagat semesta, ada jagat macam-macam. Nah ini doa sapu jagat. Berarti doa ini adalah doa yang membersihkan, berseni, ngresii jagat dosa yang kita punya.
Namanya jaga dosa itu uwakeh. Dan saya termasuk yang punya dosa banyak, sehingga saya butuh doa ini dalam setiap harinya. Meskipun doa sapu jagat ini adalah doa yang kemudian bisa membersihkan dosa dalam jumlah yang berlimpah ruah, tetapi ada dosa yang tetap nggak bisa dihapus dengan doa sapu jagat ini. Namanya dosa yang berkaitan dengan hak adami. Dosa yang berkaitan dengan sesama hamba Allah, yang haknya kita ambil, yang haknya kita zalimi, yang haknya kita kurangi tanpa sebab-sebab syar'i, maka doa sapu jagat boten saged kecuali dengan meminta maaf dan meminta ridho kepada orang yang kita zalimi, minta kerelaannya. Tapi kalau sudah minta ridho, minta kerelaannya, bahkan kemudian kita tebus dengan berbagai cara yang terbaik, kok kemudian dia masih dengan kalimat boten kula pengen nuntut wonten akhirat. Jenengan tinggal mohon pada Allah agar kalimat itu kelak dicabut dengan cara yang indah. Karena ada sebuah kisah yang sangat indah berkaitan dengan dicabutnya tuntutan seorang hamba terhadap hamba yang lain. Karena Allah yang menolong kita. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan karena pernah kita zalimi sakitnya nggak bisa hilang, sampai kemudian mengatakan boten saged dalam memaafkan panjenengan, dalam pengen tetap nuntut wonten ngersaning Gusti Allah. Wah berat. Tapi kemudian kita mohon tiap hari pada Allah agar kiranya saat itu menjadi saat yang indah buat dia dan buat kita. Dan itu digambarkan oleh Rasul, akan ada nanti yang begitu. Jadi dua orang yang kemudian diperhadapkan oleh Allah di persidangan mahsyar, yang satu nuntut saudaranya, ya Allah terlalu zalim dia, terlalu banyak menyakiti hati saya dan keluarga saya, ya Allah, anak-anak bahkan cucu saya dan seterusnya, maka saya tidak akan pernah memaafkannya dan hari ini saya tuntut hak saya. Tapi karena orang ini sudah taubat, inabah pada Allah, mohon ampun pada Allah, mohon kerelaan di dunia nggak diterima, mohon maaf nggak dimaafkan oleh orang yang terzalimi, maka oleh Allah dibela dengan cara yang indah. Allah bilang begini pada orang yang terzalimi. Tiba-tiba Allah mendatangkan sebuah istana yang teramat sangat indah, dan kemudian Allah bertanya kepada orang yang dizalimi itu, menurutmu untuk siapa istana seindah ini? Jawabnya, pasti untuk para anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul. Kata Allah, tidak hanya nabi dan rasul. Pasti untuk para aulia, bukan hanya untuk para aulia, tetapi siapapun berhak asalkan memenuhi syarat. Apa syaratnya ya Allah? Syaratnya adalah ketika engkau mau memaafkan saudaramu ini. Karena melihat itu pun, Masya Allah yang luar biasa indahnya, maka dia mengatakan, ya Allah, aku rela dan ridho atas apa yang dia pernah lakukan pada saya. Ini pembelaan Allah dengan caranya. Maka orang yang dituntut tadi akhirnya bebas dari tuntutan, sedangkan orang yang dizalimi mendapat limpah ruah pahala yang dalam bentuk indah tadi, istana indah tadi. Jadi kalau panjenengan atau saya pernah mengalami berposisi di situ, ya, tidak dimaafkan oleh seseorang, kita masih punya kans untuk tetap mendapatkan maaf, tapi nanti di akhirat dengan cara Allah. Nah, maka kita kembali pada doa ini. Yang menarik Bunda, surah atau doa sapu jagat itu terletak di antara ayat-ayat yang berbicara berkaitan dengan ibadah haji. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka, nyaman, bebas, tanpa karantina. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan semoga yang sempat tertunda hajinya Bun ya, tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, oleh Allah dimudahkan tahun ini ya, dengan cara terbaik dan dalam keadaan yang terbaik. Artinya kalau kemudian panjenengan berangkat sesuai dengan tanggal tahun kemarin, itu pasti ada banyak hal yang berkahnya dicabut Allah. Jadi kalau kemudian Allah mengundur sesuatu dan itu takdirnya pasti baik, asalkan kita berhusnudzon tadi. Maka panjenengan akan dikejutkan tiba-tiba berada di Makkah bertemu orang-orang baik, Madinah bertemu orang-orang baik, dalam satu regu orang-orang baik. Itu cara Allah ya untuk membalas kesabaran kita. Jadi berbicara tentang firman Allah di 201 ya, ayat yang berbicara tentang doa sapu jagat itu kan Al-Baqarah 201.
itu diapit oleh ayat-ayat dari mulai 196 sampai 200 sekian itu berkaitan dengan ibadah haji. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkritisi orang-orang yang ziarah Makkah Madinah itu dengan kalimat yang luar biasa. Panjang kalimatnya, cuman saya petik mulai ayat ke-200 kemawon agar supaya panjenengan kundur nanti membaca ayat sebelumnya. Jadi di ayat ke-200 menika Allah dawuh berkaitan dengan orang-orang yang berada di Makkah Madinah, berada di Arafah, berada di Muzdalifah. Itu doa-doa yang mereka lantunkan dan doa-doa yang mereka lafadzkan, atau bahkan niat ibadah hajinya sendiri, niat ibadah umrohnya sendiri, atau niat niat-niat yang berkaitan dengan aktivitas ibadah mereka, ukhuwah mereka di sana dan seterusnya. Itu ternyata mayoritas oleh Allah dikuliti, mayoritas itu dunya. Kita lihat nanti bagaimana Allah menjelaskan. Padahal ibadah, tetapi kemudian niatnya itu terselimuti oleh hal-hal yang berbau duniawi semata. Allah menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ini di ayat 200. Kita startnya di ayat 200, nanti doa sapu jagatnya 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Maka apabila kalian telah menyelesaikan manasik, manasik itu rangkaian ibadah, tata cara itu ya, upacara ibadahnya. Haji dalam hal ini manasikakum fadhkurullah, maka ingatlah Allah ya, ingatlah Allah. Kadzikrikum abaakum, sebagaimana kalian mengingat bapak-bapak kalian, nenek-nenek moyang kalian. Hal yang berkaitan dengan nasab begitulah paling gampang. Au asyadda dzikra, ya, atau dengan mengingat yang lebih kuat, mengingat yang lebih banyak, mengingat yang lebih sungguh-sungguh. Ingat Allahnya harus lebih sungguh-sungguh pas haji itu, begitu. Jadi bunda yang dirahmati Allah, ini kan para bunda ini kan sudah pada umroh, pada haji gitu kan. Panjenengan pasti bisa merasakan ya, dalam satu regu, satu grup dan seterusnya dan seterusnya. Kinten-kinten seba'da haji, selesai keseluruhan proses. Haji itu kan dimulai tanggal 8 sejatinya pada masa Rasul, maka ada istilah tarwiyah. Cuman karena situasi dan kondisi yang kurang memungkinkan, transportasi macam-macam, sehingga dikhawatirkan nanti di Arafah tidak pada waktu yang disyariatkan, maka kemudian pemerintah Indonesia dan beberapa pemerintah negara-negara di Asia Tenggara itu menjadikan haji diawali tanggal 9 gitu kan. Tapi sebagian jamaah tetap ngotot, sebagian bahkan dari Indonesia saya lihat tanggal 8 sudah berangkat ke Mina gitu kan. Dan itu memang sunnah Rasul yang beliau lakukan pada saat haji wada, tapi tidak wajib. Ya, tidak wajib. Kalau kita biasanya mulai tanggal 9. Nah, yang menarik begini, bunda yang dirahmati Allah. Tanggal 9 jenengan wukuf. Setelah itu masuk Yaumun Nahr, tanggal 10. Sebagian jamaah kemudian karena transport yang dimudahkan mengejar bisa sholat Idul Fitri di Mekah. Ngaten nggih Bunda? Sholat Idul Fitri di Mekah sambil melaksanakan tawaf ifadah di sana, agar supaya setelah itu balik ke Jamarot tempat jumroh itu sudah pakai baju bebas nanti. Karena ba'da tawaf ifadah jenengan sudah tahallul gitu kan, ba'da sa'i tahallul sudah pakai baju bebas, beraktivitas seperti biasa pada saat lempar jumroh. Biasanya begitu ya. Kemudian tanggal 10-nya kan jumroh Aqobah, 11, 12 bagi yang mengambil nafar ula. Cukup dua hari gitu kan, sampai tanggal 12 begitu maksudnya. Kalau kemudian mengambil nafar tsani berarti sampai 13 Zulhijjah ya, yaumut tasriknya sampai selesai. Nah, yang menarik begini. Setelah keseluruhan ibadah haji ini selesai. Jadi ibadah haji kan cuma beberapa hari itu, Bun. Tapi kok sampai 1 bulan di sana? Nggih, pengaturan transport perjalanan macam-macam. Makanya kalau pejabat atau orang-orang tertentu, pengusaha itu ya dan seterusnya, kadang untuk berangkat haji yang milih cuma 1 minggu selesai pulang gitu kan. Selesai hajinya. Atau kalau pengen umroh seperti Pak Sandi, Menperkraf ya, Menteri Pariwisata dan Kreativitas itu ya.
Jadi beliau kemarin itu pada saat umroh kan cuman sehari langsung pulang gitu. Kenapa kalau kita harus 9 hari, 11, 15 dan seterusnya ya? Karena regulasi dari biro dan macam-macamnya. Nah, pasca haji itu begini Bunda. Saya itu mendengar sendiri dengan telinga saya sendiri, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Pasca haji itu banyak orang yang mulai berpikir tentang hal yang bersifat dunia lagi sudah. Allahnya hilang. Mulai berburu oleh-oleh. Udah full di sini, udah full oleh-oleh ada. Paling ini, semuanya kemudian ngobrolnya juga ngobrol itu. Makanya disindir sebenarnya Allah ini gitu ya, disindir dengan fa idza qadaitum, maka selesai manasikakum, manasik kalian, proses hajinya selesai, fadkurullah kadzikrikum abaukum au asyadda dzikra. Maka ingatlah Allah dengan ingat yang jauh lebih banyak dibanding sebelum haji gitu. Dan itu nanti kelihatan mabrurnya dari situ salah satunya. Mabrurnya itu pasca haji lebih dekat dengan Allah, lebih ingat Allah, lebih dekat dengan Allah, lebih senang nyebut asma Allah. Tapi hari itu lebih senang nyebut apa ya, kurma aswa, kurma ini, kain ini, kain itu, karpet ini, karpet. Wah, itu yang disebut tiap hari. Oh, di sana Mbak harganya murah, yuk kita kemudian berburu. Sampai kemudian sholatnya gampang kok, sholat di masjid aja kan podoai masjid liyane itu kan. Dan seterusnya. Ini dikritisi oleh Allah. Cuman dulu memang lebih frontal. Jadi kalau dulu ketika kemudian ketemu ba'do manasik itu ya, ba'do ibadah haji prosesnya selesai, kemudian kalau kita sekarang mungkin berada di tenda-tenda ya, dan seterusnya, itu yang diobrolkan di hotel-hotel, yang diobrolkan sudah mulai beda. Kalau di sini kadzikrikum abaakum, yang dibicara itu sudah mulai nasab. Cerita bapak saya dulu haji tahun sekian, mbah saya itu tahun, seakan-akan dia pengen menunjukkan ini keluarga haji loh, 7 turunan. Semuanya keluarga haji. Jadi obrolannya itu tentang kebanggaan status sosial, kebanggaan pangkat jabatan keluarga dan seterusnya. Itu masa lalu. Kira-kira masa sekarang masih ada, Bu? Halo? Tambah banyak. Ada Bu Kokok tambah banyak. Masih ada, mungkin tambah banyak kata beliau. Dan saya memang merasakan itu. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati-hati. Karena ketika kemudian kalian melaksanakan ibadah haji itu kan ibadah tidak ringan. Ibadah yang bagi orang-orang seperti saya itu kan nabungnya Masya Allah itu kan. Meskipun pada akhirnya Allah memberangkatkan dengan cara tabungan tidak berfungsi dalam tanda petik ya, tapi cara Allah sudah. Tapi kan itu tadi saya sampaikan, nggak gampang, nggak mudah ya, berat dalam banyak hal. Sehingga kemudian jangan sampai hal yang sudah berat kita lakukan pahalanya hangus, pahalanya muspro, sia-sia gitu ya. Jadi haba'an mansuro, seperti pasir-pasir yang ditaruh di atas bebatuan yang licin, udah pasir halus taruh di atas bebatuan licin dan kemudian disapu oleh angin yang sangat keras, tanpa sisa sudah. Hilang pahalanya. Maka kemudian Allah menambahkan pada ayat ini dengan kalimat begini, faminan nas mayyaqulu. Dan sebagian besar manusia, nas itu nunjuknya Allah pada nas, bukan mukmin muslim. Maka sebagian manusia itu pasca manasik mayyaqulu, mereka yaqulu mengatakan Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Tidak seperti doa panjenengan yang sapu jagat, karena nanti baru disebut di 201. Di 200 ini kalimatnya, maka mayoritas orang itu berlomba-lomba dalam harapan dan keinginan, baik di saat haji maupun pasca hajinya, itu kalimatnya full dunia. Ya Allah, buka pintu rizki saya. Ya Allah, sehatkan tubuh saya. Ya Allah, semoga anak saya diterima di sini. Ya Allah, semoga anak saya kerja di sini. Udah dunia permintaan. Tidak muncul kemudian, ya Allah panjenengan paringi iman kula saged istiqomah, Islam kula saged istiqomah hingga saat berjumpa dengan panjenengan, ya Allah. Tidak muncul itunya, Bu. Tapi semoga rezeki saya bertambah berlimpah, ya Allah. Anak-anak saya bisa diterima di sini di sana, ya Allah. Dan gambarnya terima di sini itu keren, diterima di sini itu keren. Kok benek ditakoni ibu-ibu ya pantes jawabnya.
Diterima di mana, Bu? ITB. Tapi disisipi dengan kalimat yang seakan-akan nggak sombong. Anu kok namung ITB. Kadang halusnya itu justru lebih sombong dibanding orang yang ngomong belak-belakan itu. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, ini kritikan Allah loh. Dan kalau Allah sudah mengkritisi itu berarti memang banyak. Kecuali yang begini, ya Allah, tambah rizki padaku jika itu menjadi keberkahan bagiku, bagi keluargaku, dan bisa menolong banyak orang. Nah itu beda, Bu. Ya Allah, ringankan aku untuk mendapatkan rizki yang halalan thayyibah wa barakah wa berlimpah ruah, begitu. Yang kemudian dengan rizki itu, ya Allah, Engkau mudahkan aku menolong banyak hamba-hambamu yang lain. Kau jadikan aku sebagai selang kebaikan panjenengan, keran kebaikan panjenengan, ya Allah. Enggak apa-apa, itu berarti targetnya adalah kebermanfaatan apa yang kita punya. Tapi kalau sekedar kemudian berdoa, ya Allah, lapangkan rizkiku, sambil bayangkan, iki golonganku kok munggah sakmene, iki kok daganganku payu sakmene, iki kok aku diundang rene-rene, macam-macam. Nah kalau kemudian masuknya itu ke sana, ini yang dikritisi Allah. Itu loh yang menjadikan amalmu jadi muspro tadi itu tidak bernilai. Karena engkau sudah nggak ngelihat Allah lagi. Bahkan pada saat hajinya juga mungkin begitu. Sehingga kemudian Allah menyampaikan, maka orang-orang yang seperti itu doanya adalah Robbana, tetap pada Allah, wahai Rob kami, atina, mbok panjenengan paringi dalam menika fid dunya. Tapi tidak ada kalimat hasanah di dunia saja. Jadi hasanahnya nggak ada. Ya Allah, semoga anakku diterima di ITB, itu fit dunia, Bu. Tapi kalau kalimatnya, ya Allah, jika kebaikan atas anakku, kebermanfaatan ilmunya itu di ITB, maka mudahkan dia diterima di sana, ya Allah. Kebermanfaatan ilmunya, kebaikan buat dia, bertemu dengan lingkungan yang baik dan menjaga Islam imannya, maka jadikan dia diterima di sana, ya Allah. Loh, jangankan ITB, ITS, UI loh Bun, pondok pesantren ngoten. Kalau kemudian kita berdoa, ya Allah, semoga anak saya diterima di Sidogiri, anak saya diterima di Mbak Maimun Zubairi Punti, dekatnya Rembang nih kok, Sarangan, biar langsung diasuh Gus Baha misalnya. Di Lirboyo kalau di sini dan seterusnya, di Peloso dan seterusnya. Kita mohon agar, tapi bayangan kita begini dalam hati, kok bentong gotong golek takok ya tak jawab, Lirboyo keren, Gontor keren. Ini berarti fit dunia, mboten wonten hasanaipun. Dalam termasuk yang sangat takut. Kalau doa saya itu kadang mengucapkan fit dunia hasanah, padahal dalam hati tidak hasanah yang diinginkan, begitu. Itu berarti sama dengan kalimat ini, fit dunia, yang diburu dunia. Dan hari ini syaitan itu, dan selalu saya sebut Profesor Dr. Syaitan bin Iblis itu, karena pinternya ilmunya, karena dia lebih senior dari kita, Bu. Dan iblis itu dulu penyembah Allah yang sangat solih gitu kan. Jadi ketika kemudian kita berada di alam sekarang milenial, bunda-bunda milenial, itu yang namanya fid dunia hasan, itu hasannya dikerikiti oleh setan ini. Supaya kemudian berhenti di fid dunia. Meskipun secara zahir itu ibadah, tapi kemudian dikriti hasanahnya tadi sehingga hanya dunia. Sering saya contohkan. Kok kemudian Muhammad Hatta ini berangkat haji, kemudian pulang, didangu Gus Fuad, Ustadz, ndak noleh, tapi Abah Hatta noleh. Itu, aduh, itu pasti dunia bidunil hasanah, dunia yang tanpa hasanah, nggak ada baiknya. Wonten Bu piantun ngoten niku. Mungkin wonten nggih, mungkin nggih. Yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu. Jadi mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberi dunia dan harta-hartanya.
Maka orang-orang seperti ini fil akhirah min kholak, maka di akhirat nanti orang into opo-opo, kata Allah. Tidak dapat apapun. Meskipun capek, dulu pada saat wukuf capek Pak, ada pada saat tawaf capek, tawaf wajib, tawaf sunnah, tawaf kudum, tawaf adat, capek enggak. Tapi pada saat yang sama kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bersebab ini. Ada kasus Bun ya, kisah nyata nggih. Saya nggak sebut orangnya mana, di daerah mana dan seterusnya. Panjenengan kalau misalnya berada di Masjidil Haram, ya menginap di sekitar Masjidil Haram, katakan jarak 100 meter, 200 meter, 300 meter, bahkan mungkin jaraknya 500 meter, setengah kilo. Kinten-kinten panjenengan menawi sholat, nyaman di masjid atau musola terdekat atau tetap menuju ke Masjidil Haram? Tetap nggih. Apalagi jamaknya Bunda. Pasti tetap meskipun yuswanipun sudah 25 tahun kan rata-rata Bunda ini ya. Lah meskipun jenengan tuh mesti begitu, dibilang 25 tersinggung gitu ya. Jadi ketika kemudian panjenengan semua Bunda berada di sekitar Masjidil Haram, meskipun jaraknya 500 meter, 700 meter, bahkan 1 kilo, pengennya tetap sholat 5 waktu di sana. Tapi wallahi demi Allah, ada seorang ya jamaah yang ketika kita mau berangkat ke Masjidil Haram lagi untuk melaksanakan umroh berikutnya, komen beliau begini, Ustadz, apa enggak ada masjid yang dekat? Demi Allah, apa enggak ada masjid yang dekat Ustadz? Kok harus sholat ke sana lagi? Ya dimengertikan pelan-pelan beliau. Tidak kemudian langsung kita jenengan kakean dosa. Jangan begitu Bu. Itu kita yang banyak dosa itu berarti kita kalau bilang begitu. Ya saya kalau bilang begitu misalnya. Terus dimengertikan kenapa sholat di sana. Ya, betapa besar pahalanya tiap langkah macam-macam ya. Baik, maka di ayat berikutnya Allah dawuh pada panjenengan kula sami berkaitan dengan seperti ini loh harusnya. Seperti ini loh harusnya panjenengan dan saya itu wa minhum. Tadi kan kepada nas seruannya, banyak manusia itu yen donga donyane nomor 1. Nomor kali napa Gusti Allah? Ya donya juga. 3 ya tetap donya ini. Kemudian akhirat jadi sisa-sisa nomor sekian. Wa minhum, tetapi ada loh di antara manusia itu, berarti nggak banyak ini, tapi ada, dan semoga kita termasuk yang exception ini, perkecualian ini. Wa minhum, dan ada loh sebagian manusia man yang mereka itu yaqulu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Nggak pengen donyo kecuali donyo yang membawa kebaikan. Karena jika donyo itu tidak membawa kebaikan pada saya ya Allah, mending enggak ya Allah. Kalau dunia itu tidak membawa kebaikan bagi saya, mending tidak. Kalau dunia itu semakin membuat saya melekat pada dunia dan lupa panjenengan ya Allah, mending boten. Ini berani Bu doa begitu Bu. Tapi ini adalah doa orang-orang yang Masya Allah. Mereka hanya pengen dunia yang hasanah. Nggak pengen semua dunia, dia cuma pengen dunia yang membawa kebaikan buat hidupnya. Tidak sembarangan sepeda motor keluar pengen, tidak setiap mukena baru pengen, tidak setiap sarung baru pengen. Tapi dia cuma pengen kalau itu membawa kebaikan buat dia. Kalau menjadikan ibadahnya lebih khusyuk, kalau menjadikan dekat dan lekatnya pada Allah semakin besar. Tapi kalau itu kemudian menjadikan saya semakin jauh pada panjenengan ya Allah, boten ya. Doa seperti ini tidak gampang Bu ya. Tetapi itu terkandung loh Bun. Kalimat saya ini terkandung dalam kalimat fid dunya hasanah. Kan kita atina, kita mohon. Kami mohon ya Allah, dunia itu yang kau berikan pada saya adalah dunia yang membawa. Sehingga kalau panjenengan pengen dunia, pengen sesuatu yang itu duniawi, kok kemudian kita nggak dapat, itu pasti tidak baik. Karena doanya kan fid dunya hasanah. Sehingga kalau ada dunia yang kita pengen tapi kok nggak dapat ya. Saya tuh pengen loh Ustaz, anak saya masuk ITB loh Ustaz. Tapi kok malah diterima di BTI tuh Ustaz, waliannya Bu. Kok malah diterima di BTI tuh Ustaz, gak ITB. Karena mintanya Bunda tiap hari kan fid dunya hasanah.
Itu berarti kalau anak jenengan itu masuk ITB, itu menjadi tidak hasanah buat anak jenengan. Clear bun nggih? Sehingga kita itu selalu husnudzon pada Allah, selalu Bu. Saya ngajari diri saya belajar, dalam belajar mungkin masih merangkak. Pada setiap yang menyulitkan saya, yang menyedihkan saya itu mengafirmasi. Meskipun kadang kan ada protesnya namanya hati. Saya mengafirmasi dengan lidah saya. Ini takdir Allah, pasti baik, pasti baik, pasti baik. Pasti baik. Karena sudah terjadi, itu takdir Allah. Dan bukankah tiap hari saya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berarti kalau ini tidak baik buat dunia saya, tidak baik buat akhirat saya, pasti saya tidak akan dapatkan itu. Saya tidak peroleh itu, saya tidak akan memiliki itu. Tapi kalau itu baik buat dunia dan akhirat saya, meskipun saya emoh, saya akan dapatkan itu. Kalau itu baik buat dunia dan akhirat kita. Karena doa kita begitu. Doa kita dalam sapu jagat ini, kita mohon pada Allah, jenengan beri ya Allah, jenengan paringin dalam menikah ya Allah, hanya dunia yang baik-baik saja. Kan ngaten doa ini. Tidak semua dunia kan Bunda? Atina fid dunya hasanah. Ini labeling yang diberikan, labeling yang kita berikan. Saya cuma mau ya Allah dunia yang baik buat saya, yang tambah dekat dengan panjenengan, yang tambah khusyuk dalam beribadah, yang menjadikan saya tidak sombong dan tidak takabur ya Allah. Kok kemudian Allah ngasih alpat pada saya, Bu? Saya khawatir kemudian gak tahu teko ngaji, Bu. Kasih alpat enak, kemudian irit, mohon maaf yang punya alpat Bu ya. Kalau jenengan mungkin imannya beda dengan saya, Bu. Kok saya dikasih alpat, Muhammad Haten tidak cocok alpat. Dia itu cocoknya ini. Agar supaya tetap semangat ngaji di mana-mana, agar supaya tetap semangat berbagi ilmu, agar supaya merasakan nyaman dan nikmatnya hal-hal yang sederhana. Untuk kemudian kita syukuri. Level bahagianya tidak harus sangat tinggi, misal begitu Bu. Kasih ini saja sudah bersyukur, misal begitu. Jadi panjenengan dan saya berdoa itu ada konsekuensinya, tidak main-main. Dan konsekuensi itu harus kita terima sejak awal, kita mohon pada Allah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena ujungnya itu, ujung dari doa kita tentang dunia dan akhirat itu adalah wa qina. Maka jadikan dunia dan akhirat yang saya kejar ya Allah, itu semuanya membawa saya pada terlindunginya saya dari azab api neraka panjenengan nanti. Ya buat apa dunia kalau dengan dunia itu diazab? Ada seorang miliarder mengumpulkan putra-putri, cucu-cucunya dan seterusnya. Dan kemudian meminta agar supaya mereka semua, beliau semua dinasehati. Karena beliau paham bahwa harta itu halalnya dihisab. Dan kalau dia haram diazab Allah. Harta itu halalnya dihisab. Dihisab loh Bu, dihisab itu berarti ditangleti. Dari mulai dapatnya dari mana dulu, dari sini. Barangnya sih halal. Dapatnya halal enggak? Pakai duit yang halal enggak? Cara membelinya ijab akotnya, ijab jual belinya, akot jual belinya halal enggak? Sering saya cerita pada jenengan kasus duku itu. Duku itu halal atau haram? Halal. Yang jual muslim atau tidak muslim kan tetap halal. Yang beli kita muslim. Dan duku itu kan nggak ada muslim sama non muslim kan? Saya meniki duku ini pun sahadat, kan nggak ada begitu. Berarti kita boleh kapanpun dimanapun kan? Loh, tapi caranya itu loh. Akotnya tanya pinten reganipun, pinten setunggal kilo itu kan? Kali doso selangkung. Tapi ada orang yang belum ada akot, belum tanya sudah nyuwil. Sama tanya. Makan sama tanya, belum minta ridho, belum minta keikhlasan yang jual, tiba-tiba seret sambil tanya, piro Mas? Dukunya halal, tapi caranya haram. Caranya sudah halal misalnya itu ya, sudah clear, jual beli sudah selesai. Tapi setelah itu kita pada saat mau pulang sudah dibungkus plastik, sudah kita bayar wis entuk susu. Kemudian kita masih ngambil sambil bilang, Mas diangeti ya, belum minta kehalalannya sudah ngambil dulu. Udah dimasukkan kresek, masa orangnya bilang jangan Bu? Ya pasti gepon, ada punnya itu menunjukkan berat itu Bu. Gepon.
Sudah tidak ikhlas orang. Wah, haram lagi ini sudah. Jadi bunda yang dirahmati Allah, kita bermohon pada Allah, ya Allah segala sesuatu yang kami makan, kami dapat, kami pakai itu semoga kalau dia berbau dunia itu hasanah, membawa kebaikan. Jangan-jangan ada orang yang sholatnya sulit khusyuk, baca Qur'annya sulit bisa mentadaburi karena sering ngincipi orang izin tadi. Jangan-jangan loh Bu. Karena Kanjeng Nabi itu dawuh, daging-daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu menjadikan ibadah kita akan tidak bercahaya, tidak ada cahayanya, sulit menikmati. Makanya yang beli tablet saya kemarin itu saya bilang, panjenengan ini paradoks dari dunia. Karena nawarnya itu nawar ke atas. Padahal saya nggak bilang, Bu, saya sedang butuh, saya nggak bilang. Beliau juga nggak tahu mobil saya kecelakaan. Nggak tahu beliau. Mungkin sampai hari nggak tahu. Tapi beliau tanya begini, tabletnya ada berapa sih Ustaz? 1 Pak, lawang itu milik saya. Mungkin istrinya ada di sini. Lawang itu milik saya tabletnya. Dijual berapa? Saya bilang angka A. Maka beliau kemudian bilang A+5 gitu. Nawarnya gini, yuk, sak. Terus saya masak gimana? Masak kemudian bilang, nggih, tambah 6 atau lho Pak. Itu saya sudah, ya Allah ini paradok dunia. Orang yang memahami bahwa beliau pasti butuh apa? Butuh pahala. Butuh pahala, beliau butuh pahala yang jika jika tablet yang kemudian saya beli lagi berkat uang kelebihan beliau, itu beliau terus dapat pahalanya. Hari ini saya pakai beliau dapat pahala. Bu. Mungkin beliau sekarang tidur-tiduran atau duduk beliau dapat pahala. Bu. Saya itu Masya Allah, itu orang yang memahami konsep ibadah cerdas itu. Tidak kemudian malah didoleki kurangi. Jenengan sadian pinten Ustaz? A misalnya gitu. Wah niki ngeten Ustaz, ngeten. Pun amin 2 pun mencari. Enggak begitu. Ini orang yang cerdas akhirat, ini dunia akhirat. Dan dia tahu nanti kalau sudah di alam barzah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Beliau nggak bisa sholat lagi, nggak bisa puasa. Tapi beliau bisa terus dapat pahala dari kebaikannya. Termasuk misal loh ya, kalau beliau meninggal misalnya husnul khotimah dan tablet ini masih saya pakai Bun, itu terus beliau dapat aliran pahala. Allah. Itu orang-orang cerdas. Jadi kalau jenengan beli duku itu kadang susuke mboten usah diambil. 5.000 Bu tesih wonten gang saleh pun kagem panjenengan. Masyaallah. Itu jenengan sedang menitipkan sesuatu yang nanti akan membuat tersenyum kita di barzah dan kemudian tidak getun. Jangan sampai nyesel hanya karena hal yang ringan. Nyesel hanya karena hal yang ringan tapi kemudian itu dosa. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dawuh marang panjenengan kula sami mengingatkan ini loh doa yang paling baik. Doa itu kalau mohon dunia sertakan hasanah. Ya Allah, semoga anak saya diterima PNS jika itu kebaikan dan keberkahan buat hidupnya. Jangan kemudian memutlakkan, ya Allah, PNS ya Allah, saya dulu ya Allah. Ini kita jadi Tuhan baru gitu kan. Emang kalau nggak jadi PNS ngapain sih gitu? Seakan-akan kalau ndak PNS kan boten wonten pensiunipun. Yang pensiun siapa? Yang pensiun Allah. Bunda Muhajir ini juga bukan PNS ya. Jadi miliarder itu kan. Dan bisa bermanfaat buat banyak panjenengan semua gitu kan. Bermanfaat buat banyak orang meskipun sebagian kita bukan PNS. Maka ketika dulu saya sempat daftar PNS Bu dulu. Dan kemudian tidak diterima. Saya afirmasi diri saya, memang saya manggil diri saya rezekimu duduk PNS. Ya sudah. Artinya tidak memutlakkan sesuatu. Fid dunia hasanah ya Allah, jadikan dunia itu baik bagi saya ya Allah. Hadirkan, berikan, limpahkan, jenengan paringi dalam dunia hanya yang baik saja, yang nanti bisa waqina adzabannar. Karena kalau kemudian dunia yang diberikan justru adzabannar menjadi azab api neraka, ya buat apa Bunda? Gini Bunda. Tapi kan kadang manusia itu terus ngeyel gitu kan. Tapi ya gimana toh Ustaz, ya lumayan tentunya itu kan. Nanti kalau terakhir mau meninggal kita taubat lah.
Emangnya tahu kapan meninggal? Di mana meninggal? Balikpapan ya, kasus yang viral itu, yang disamperin tronton itu kan Bu, di perempatan jalan. Itu kan ada salah satu yang meninggal usianya 24. Ya sak bunda-bunda begini. Itu ada yang begitu Bun, ada yang meninggal usianya 24. Yang kalau misalnya saya bayangkan begini, saya masuk time tunnel, ruang waktu, ketemu sama dia itu ya. Di saat dia belum meninggal itu, di saat dia pegang setirnya. Itu kalau kemudian saya duduk di situ, saya temannya dan kemudian tanya, kira-kira kayak awak-awak dewe ini matine kapan ya? Itu kalau 24 tahun bilangnya gimana Bu? Dekat atau masih jauh? Jauh. Padahal Allah menetapkan beberapa detik setelahnya, selesai sudah. Bisa jadi jenengan kula sami ngingaten saat ini kita merasa masih panjang dan kita nggak tahu loh kapan gitu kan. Sehingga orang-orang yang cerdas ini ya ini orang yang pengen dunia itu dunia yang membuat baik dirinya, ibadahnya, macam-macamnya. Pengen dunia cuman itu saja. Maka kalau dia tidak baik buat akhirat saya ya Allah, jangan ya Allah, mboten ya Allah. Maka jika ini kita doanya sungguh-sungguh Bun, pasti kalau kita melakukan sesuatu yang sifatnya dunia dan nggak baik atau berharap kita kemudian nggak dapat, itu hati kita enteng Bu. Itu orang yang doanya diijabah, doa ininya diijabah. Maka ketika dia memburu dunia dan kemudian dia tidak dapatkan itu, maka dia membisiki hatinya, iki memang ora apik kanggo awakmu. Bilang pada dirinya sendiri. Karena doa kita seperti ini, maka orang seperti itu menjadi lebih tenang. Meskipun kecewa pasti ada manusiawi, tapi menjadikan lebih tenang. Dan pada akhirnya kecewanya hilang. Karena dia yakin Allah pasti menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Dan itu diajarkan oleh Rasul. Maka saya tutup, saya akhiri kurang 4 menit dengan wafil akhirati hasanah. Perilakunya akhirat, tapi nggak selalu hasanah loh Bunda. Allah mengajari kita, bahkan ketika kalian berperilaku akhirat itu mintalah agar supaya perilaku akhirat yang hasanah. Tujuan akhirat yang hasanah loh. Keadaan dan kondisi akhirat yang hasanah loh. Jadi jangan bayangkan gini Bunda, jangan bayangkan Robbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah itu berarti berkedudukan tinggi, sugih, omai magrong-magrong, wite kaken terong gitu kan, pokoknya ong-ongan gitu. Katanya Basman dulu ya sama Kartolo. Jadi jangan berpikir begitu. Karena kalau kemudian Robbana atina fid dunya hasanah itu berarti diijabah, maka Kanjeng Nabi itu pasti paling kaya raya. Gini betul. Paling berkedudukan sosial tinggi, berpangkat jabatan tinggi, tapi kalau kemudian kita lihat maket rumahnya, di Makkah ada, museumnya Madinah ada, itu kan kita ya Allah panjenengan kok nggih kados ngaten mawon. Kados ngaten mawon itu berarti kita salah menilai memang. Omeh Kanjeng Nabi ku mung koyong ini itu berarti kita memang salah nilai. Itulah puncak kebaikan dan kemuliaan bagi beliau. Karena beliau tidak pernah ingin lebih dibanding rakyatnya yang paling miskin. Untuk tidak menyakiti hati mereka. Aku pemimpin mereka. Maka aku harus membersamai mereka dalam suka dan duka. Dan ketika Fatimah Zahra meminta sekedar Abah dalam nyuwun kan menika angsal ghanimah, harta rampasan perang budak yang sangat banyak dari Khaibar. Dalam nyuwun setunggal diagem pembantu. Setunggal loh nggih. Anak raja, presiden. Yang sedang mendapat ghanimah berlimpah ruah. Kanjeng Nabi jawabannya mboten nyambung dengan permintaan sang putri karena jawaban beliau, "Nduk, gelem gak diajari Abah kalimat yang jika engkau ucapkan akan memenuhi timbangan kebaikanmu di akhirat. Ringan diucapkan dan berat di timbangan." Jawabannya nyambung dengan permintaan Bu. Permintaannya dikasih jawabannya, "Nduk, gelem gak tak ajari zikir yang kalau kamu baca itu ringan di lidah, tapi pahalanya Nduk menjadi pemberat timbangan amal." Dan Fatimah tahu karena Fatimah adalah yang sangat memahami doa ini. Berarti pembantu buat dia itu bukan fid dunya hasanah. Maka menerima dengan ridho, inilah fid dunya hasanah dan akhirah hasanah, ini kalimat Abah ini, maka diterima dengan ridho. Tidak kemudian, "Bapak jenengan niku wong pembantune wake teko kono Khaibar budak njaluk sita ora oleh meleki."
Jenengan ngertos melegi. Ini saya pakai bahasa Mojokerto asli, melegi gitu. Medit, nyetit itu Bu ya. Cetil kata Bunda. Tapi ya jangan terus bilang begitu sambil lihat saya Bunda, itu agak menyakitkan. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, begitu Nabi kita itu mengajarkan. Sehingga sekali lagi ayolah kita melihat dunia itu penghantar atau wasilah ke surga saja. Bukan sesuatu yang kita kejar sampai mati-matian, sampai mati beneran. Itu bahaya. Karena kita akan sangat nyesel nanti itu. Maka kita mohon pada Allah, berikan aku dunia yang berkahi ya Allah, berikan dalam dunia yang penuh dengan kebaikan ya Allah, dan berikan aku dunia yang bisa menghantar pada ridho dan surga panjenengan. Itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang seperti itu yang berkahi karena ada perilakunya akhirat tapi justru menjadi siksaan kelak di akhirat. Perilakunya akhirat, sholat itu kan. Tapi kemudian sholat yang tidak berkah, sholat yang tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Padahal sholat itu kalau dilakukan dengan benar maka ujungnya apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bilih leres, bilih bener, panjenengan kula sami ngelampai, maka ujungnya hasilnya produknya adalah generasi orang-orang yang tercegah dirinya dari perilaku keji dan habis sholat tarawih pulang rombongan sambil ngobrol. Imam memang gak enak. Iya iku anake yo ngono, imam gak enak padha ae. Lah iya ngono kok dadekne imam. Ini habis sholat tarawih, habis sholat isya plus tarawih. Sudah berapa rakaat? Bagi yang 11 tambah 4, 7. Bagi yang 23 tambah 4, 27 rakaat. Ada 15 rakaat tadi yang pertama, ada 27. Pulang itu masih begitu. Ini berarti sholatnya bermasalah banget tadi itu. Bermasalah banget itu sudah. Karena inna sholata, Allah yang dawuh sanes Muhammad Hatta, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu jika ditegakkan maka dia akan mencegah perilakunya dari keji dan munkar. Ghibah niku keji napa mboten? Keji. Oh berarti agar supaya tidak ghiban, sholatnya dibenerin. Salah satunya Bu. Korupsi menika keji mungkar napa mboten? Mungkar, keji. Berarti agar supaya korupsi menurun indeksnya di negeri ini, sholatnya harus perbaiki. Kata kuncinya sholat. Ini kalau kita bedah Masya Allah. Dan kenapa turunnya sholat itu pada peristiwa Mi'raj sebelum hijrah? Itu dahsyatnya Masya Allah. Karena generasi yang siap bangun Madinah, bangun peradaban hebat, itu adalah generasi produk musallin. Setelah 3 tahun turun perintah sholat, baru diperkenankan Allah hijrah, karena mereka sudah terbentuk menjadi generasi tanha anil fahsya wal munkar. Baru layak bangun negara, begitu. Masya Allah. Di sholat ini memang luar biasa. Sehingga harusnya kalau sholat semakin banyak jumlahnya di masa Ramadan, keluar dari Ramadan, Syawal itu negara jadi aman, rumah jadi nyaman, tertib, tenang, kriminalitas menurun, dan seterusnya. Arab riyo kriminal tambah-tambah, Bu. Pencurian, gitu Bu. Kalau kita lihat datanya hampir tiap tahun begitu Bunda. Jadi ini berarti sholatnya bermasalah. Dan semoga sholat-sholat kita adalah sholat yang diterima Allah, sholat yang bisa menjaga, melindungi kita dari azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin Bunda yang dirahmati Allah, mohon maaf lebih 3 menit. Kalau ada pertanyaan mungkin setunggal mawon nggih, wedalipun nggih. Dan mboten wonten nggih. Baik. Jika tidak ada Bunda, demikian yang bisa kami sampaikan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk dan khudu nggih, sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin, sahil umurana ya Rabb, wa hassil maqasidana ya Rabb, wa balighna ilaika ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin,
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampuni dosa, khilaf, kesalahan kami ya Rabb pada panjenengan, pada kedua orang tua kami, kepada anak-anak kami, pasangan hidup kami, sahabat, kerabat, dan siapapun yang pernah berinteraksi dengan kami ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, panjenengan anugerahkan atas kami pasangan hidup serta anak keturunan yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata dan penentram hati kami ya Rabb. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi Rajab yang telah kami lalui, berkahi Sya'ban yang kami ada di dalamnya hari ini, dan sampaikan kami atas izin-Mu ya Rabb, dimasukkannya kami di bulan Ramadan dalam keadaan terbaik, mampu beramal dengan amalan-amalan terbaik, hingga Ramadan kami tahun ini menjadi Ramadan terbaik di antara Ramadan-Ramadan yang telah kami lalui. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Panggillah kami ya Rabb pada saat khilaf, dosa, kesalahan kami telah panjenengan ampuni. Panggil kami ya Rabb pada saat hamba-hambamu yang pernah kami zalimi telah mengikhlaskan kezaliman kami, dosa-dosa kami. Dan panggillah kami ya Rabb dalam sebaik-baik keadaan, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Hadirkan dunia dalam kehidupan kami hanya dunia yang bisa kami pertanggungjawabkan ya Rabb. Hadirkan dunia bagi kami, dunia yang penuh dengan kebaikan, keberkahan dan ridha-Mu. Dan jadikan kami memiliki hati yang tidak pernah kecewa jika dunia itu luput dari keinginan kami. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang tidak pernah kecewa dan berburuk sangka pada-Mu ya Rabb, dan pada hamba-Mu yang lain ketika dunia itu tidak kami pegang dalam genggaman kami ya Rabb. Jadikan kami hamba yang selalu husnudzon dalam hidup kami hingga kepulangan kami menuju panjenengan ya Rabb. Dan jadikanlah akhirat baik bagi kami ya Rabb. Setiap ibadah kami ikhlas hanya karena-Mu ya Rabb. Terlindungi dari riya, dari sum'ah, dari apa-apa yang menjadikan kami tergelincir atasnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bunda yang dirahmati Allah, jazakunallah khairan katsira. Membersamai tausiah yang singkat, meskipun singkat semoga ada manfaat. Dan saya Muhammad Hatta, keluarga kami mohon maaf ya jika ada khilaf salah, ucapan dalam, tindak tanduk dalam yang panjenengan merasa kurang nyaman. Sebelum Ramadan kita pengen benar-benar dalam keadaan bersih. Nyatan Bunda yang dirahmati Allah, Gus Fuad, saya kembalikan kepada para bunda pengurus. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.